Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah. Alamat di Dusun Cetokan, Desa Canditno, Secang, Magelang. Alhamdulillah, untuk saat ini saya mengelola sebuah usaha, sebuah kolam renang, dan kebetulan di sini saya sebagai pengelola dan pemilik. Kebetulan untuk kolam renang yang saya kelola ini kami beri nama Kali Nongko. Di sejarahnya karena memang orang tua memberi tempat untuk tempat ini dulu dikatakan sebagai Kali Nongko. Jadi untuk meneruskan sebuah sejarah. Jadi untuk tempat ini menempati luas lahan sekitar 3.500 meter persegi dengan fasilitas seperti umum mungkin kolam permainan, kolam renang, juga ada musola, kantin, tempat mandi untuk bilas, di parkir, ya seperti itulah mungkin. Dan alhamdulillah tempat ini sudah kami jalankan sekitar 3 tahun. Mulai kami buka tanggal 18 April 2018. Jadi sejarah berdirinya mungkin ya untuk pribadi saya, karena ini lahan milik keluarga, terus tadinya ada mata air, jadi untuk pemanfaatan mungkin akan lebih daripada untuk lahan pertanian, karena potensi ada mata air yang mencukupi ya. Karena kalau dikatakan lebih enggak, cuman sudah cukup untuk pembuatan kolam renang, dan dari keluarga juga mendukung. Alhamdulillah dengan sedikit usaha, dengan susah payah ya malahan bisa. Jadi untuk cita-cita memang mungkin karena waktu itu memang gimana ya, cita-cita saya untuk bisa mandiri. Jadi karena bisa mandiri, punya lahan yang potensial untuk sebuah hiburan kolam renang. Jadi dengan seperti itu alhamdulillah bisa kita wujudkan. Jadi untuk usaha awal karena keterbatasan dana yang pasti, maka ide kolam renang ini kami awali dengan kolam renang anak-anak. Kita ngambil kolam renang anak-anak karena potensinya lebih besar di anak, karena anak sekarang itu untuk tempat bermain yang khususnya air itu masih sudah kurang. Karena kalau dulu mungkin di selokan, di kali itu masih jernih. Sekarang udah banyak kotoran, banyak untuk buang sampah. Jadi ide awal seperti itu. Jadi kita buat tempat bermain air yang sederhana, tapi dengan air yang jernih. Jadi tidak bermain air untuk anak bermain air, tapi tidak menimbulkan penyakit. 2 kolam renang. Yang pertama untuk anak-anak dengan kedalaman ada yang 40 cm, ada yang 80 cm, dan kolam renang remaja yang kedalaman 1,5 meter. Dan ini tempat kebetulan di desa. Nah, kita buat yang sederhana, semuanya sederhana, dengan filosofi pertama memang agak mungkin bagi orang lain agak gimana ya. Cuman saya dengan keluarga, dengan adik yang pasti itu buat slogan yang pasti murah, itu aja. Jadi terjangkau, murah untuk lingkungan, karena memang lingkungannya di desa. Jadi kita buat pertama itu
Untuk tiket masuk cuma Rp3.000. Dari buat Rp3.000 paling silai buat kita paling harga paling minimal lah. Jadi untuk warung, untuk jajanan juga kita memang buat paling murah. Mungkin yang lain kalau di tempat wisata pasti mahal, tapi dibuat kita, insya Allah kita buat yang murah, karena kita juga pertama di desa, juga kita bersama lah, tidak harus mahal. Di berwisata, bersenang-senang, berhiburan tidak harus mahal. Jadi kita di tempat kami untuk menu itu kita buat yang paling minimal. Jadi ada gorengan, ada bakso. Bakso pun kita bisa beli dengan Rp3.000. Jadi benar-benar terjangkau, tapi dengan kualitas dan rasa tetap enak. Terjangkau lah, tapi dengan kualitas tetap bagus. Jadi kita menjaga semuanya lah, kebersihan, air, jadi kita jaga dengan harga yang murah. Dan untuk sekarang karena udah kondisi seperti ini, udah berjalan hampir 3 tahun, maka tiket kita naikkan jadi Rp4.000 dengan kita tetap memperbaiki fasilitas dan kebersihan. Dan menjaga kebersihan itu bagi kami paling pokok, karena air tidak pernah pakai bahan kimia. Jadi benar-benar air murni, tidak pernah pakai tapori, tidak pernah pakai apa itu. Jadi insya Allah untuk itu kita jaga. Jadi untuk kesehatan, karena ya itu potensi kita anak-anak, jadi kita akan menjaga anak bisa bermain, tapi kesehatan tetap nomor 1. Jadi dengan usaha seperti ini, seperti cita-cita yang mungkin saya cita-citakan, untuk saya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk saya sendiri, untuk keluarga. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya usaha, alhamdulillah untuk saat ini udah agak lebih maju. Jadi kita merekrut lah kurang sekitar untuk parkir. Jadi kita parkir mungkin untuk perharinya 1 sampai 3 orang. Untuk di kantin kita butuh 2 sampai 3 orang. Kadang kalau hari libur itu bisa 4 orang. Itu kita jaga kolam, karena kita di kolam, jadi benar-benar untuk rescue-nya juga ada. Mungkin ada sekitaran 7 sampai 8 orang untuk membantu kita. Jadi kita ambil dari ya keluarga, ya masyarakat sekitar lah, untuk membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Jadi kita berbagi juga dengan lingkungan. Tidak promosi, sebenarnya tidak pernah promosi, tapi alhamdulillah dari mulut ke mulut, dari ini untuk saat ini pengunjung udah hampir merata. Dari yang kemarin kita survei, ada yang dari Kabupaten Temanggung, ada yang dari Kota Magelang, ke Kabupaten Magelang, kabupaten, karena kita tempatnya di kabupaten. Jadi alhamdulillah pengunjung untuk saat ini udah ya lumayan lah. Untuk mungkin rata-rata tiap hari itu kalau hari-hari biasa Senin sampai Kamis itu mungkin sekitaran 200 sampai 300 orang. Dan kita buka yang pasti jam 6. Cuman karena kita kadang ada yang mau setengah 6, ya kita buka setengah 6 kadang. Cuman yang pasti itu jam 6 pagi. Tutup kita jam setengah 6, jam 6 sore. Dan untuk hari Jumat kita tutup karena untuk pembersihan dan pengurasan air. Jadi kalau air tempat itu memang dibersihkan tiap Jumat. Cuman kalau airnya kadang kalau udah kotor kita kuras. Jadi air kita kuras
kita ganti dengan yang baru, karena untuk 1 malam itu air udah penuh, jadi tidak, paginya itu sudah tidak mengecewakan bila ada orang yang mau renang jam setengah 6. Kalau hari Sabtu Minggu memang agak penuh. Di untuk sekarang pengunjung ya Sabtu Minggu mungkin lebih dari 500 orang. Jadi alhamdulillah dengan dukungan keluarga, dukungan masyarakat, ya dukungan pengunjung, sampai saat ini berjalan dengan lancar dan semoga tetap berjalan dengan lancar dan aman. Kadang orang memang melihat cuman enaknya aja, cuman kita kendalanya banyak. Jadi karena ini mata air asli, jadi masih terbuka. Jadi kalau musim penghujan itu kalau air banyak, cuman kita membersihkan kadang susah. Air yang masuk karena bercampur dengan air hujan kadang jadi kotor, jadi dibuang. Jadi kadang kita susahnya banyak tapi itu termasuk ya di seninya punya usaha seperti itulah. Mungkin usaha yang lain juga banyak kendalanya. Di pas penghujan air banyak, cuman harus manajemen air. Jadi pas hujan kita harus dibuang, nanti malam kalau airnya belum penuh, pas pengurasan itu kita harus datang ke sini nungguin juga. Itu juga kadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam kita begadang karena nunggu air, takut kalau sewaktu-waktu hujan. Jadi kita benar-benar karena kita menjaga kualitas air. Pernah kita apa ya, pas kemarau karena debitnya kecil, kita kekurangan air. Mungkin ya banyak air, cuman kualitasnya berkurang, airnya sedikit, suplainya kurang. Seperti itulah kendalanya. Jadi kalau sebenarnya orang melihat itu enaknya aja, cuman kendalanya memang banyak. Kalau saya ceritakan kayaknya agak kurang bagus lah, karena itu nanti malah jadi keluhan buat saya. Jadi permintaan dari pengunjung itu banyak. Jadi ada banyak permintaan lah, sila request lah. Jadi kalau pas rame itu kolam ini memang sebenarnya untuk kolam bermain, jadi bukan untuk kolam berenang. Jadi karena alhamdulillah dengan usaha berjalan, terus lahan masih ada, kita buat pengembangan yang ke depan. Untuk sekarang kita buat kolam renang yang benar-benar untuk renang, jadi bukan untuk bermain. Yang ini memang benar-benar nanti untuk sekarang itu untuk bermain, jadi kolam renang bermain air lah. Jadi kita buat yang di sebelah utara, sekarang udah kita buat kolam renang untuk berenang. Jadi dengan standar untuk kolam renang yang baru itu panjang 26 meter, lebar 11 meter dengan kedalaman 1,8. Jadi kalau untuk standar nasional udah masuk, walaupun yang minimal. Kita berusaha untuk jadi masyarakat yang baik, warga yang baik. Jadi dari pemerintah alhamdulillah udah datang. Jadi kita tidak mengundang tapi udah datang. Dari Dinas Pajak Provinsi itu udah datang memberitahu, di Bapak gini untuk air, pemanfaatan air, ada pajak pemanfaatan air kayak gitu. Jadi kita taat pajak, kita taat masyarakat, kita warga taat dengan peraturan, kita taat dengan pajak. Jadi alhamdulillah sudah mulai buka, pemerintah menyarankan seperti ini, kita ikut. Jadi kita warga yang baik dengan membayar pajak. Ya karena usaha seperti ini kita juga melibatkan masyarakat, dan kita berharap
untuk desa yang paling rendah lah desa dari kelurahan bisa untuk memiliki sebagai aset desa. Jadi kami tidak sendiri ya, jadi nanti kan dari desa memberikan bimbingan, memberikan apa untuk saling menguntungkan, saling membantu. Jadi ini desa, mungkin beberapa di pulau desa cuman potensinya ada. Ya, dengan cerita saya tadi, tentunya kami mohon ini sedikit promosi. Alhamdulillah, mohon doa dari semuanya untuk ya mungkin berkunjung lah, sekali-kali berkunjung ke tempat saya. Jadi mungkin kalau dari arah Secang kita ngambil yang jalur alternatif ke Magelang. Mungkin dari arah Secang kita masuk ke Pucang, bisa Pucang, terus ke selatan kita sampai di mungkin jembatan kembar, yang kalau orang bilang jembatan kembar. Dari Secang itu sekitaran 6 kilo. Kebetulan ini tempat di Dusun Cetokan, Candi Retno, Secang, Magelang. Di jangkauan insya Allah mudah, karena kita ada jalur Magelang Secang yang lewat jalur alternatif. Jalan sudah bagus, jadi jalan alternatif, jalan besar itu cuman masuk ke desa cuman sekitaran 200-300 meter lah. Tapi sini juga insya Allah nyaman, karena kita ada tempat parkir juga luas. Untuk motor juga kita terlindungi dari panas dan hujan. Jadi kita buat untuk fasilitas insya Allah nyaman. Dan untuk yang terakhir, terima kasih pada semuanya yang telah menonton video kami. Jadi jangan lupa komennya, like, dan yang pasti subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.